Saudara kekasih, kembali kita bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin berbicara tentang firman Tuhan dengan judul Menanggalkan Manusia Lama dan Mengenakan Manusia Baru. Tapi sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya ingin kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengar, merenungkan apa yang menjadi keinginan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan hadir bersama kami, karena Tuhan berkata, ketika orang berkumpul dalam nama-Mu, aku ada bersama di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, di hari kematian Tuhan Yesus ini, kita tidak biasa mengadakan ibadah yang tidak dihadiri bersama jemaat. Tapi kami percaya Tuhan akan hadir, dan melalui video rekaman ini kiranya kita boleh diubahkan dan menerima berkat dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama baca di Efesus 4 ayatnya yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Untuk bisa mengenakan manusia yang baru, untuk bisa kita memakai kehidupan kita yang baru, kehidupan kita yang lama harus kita tanggalkan, harus kita matikan, harus kita kuburkan bersama kematian daripada Tuhan Yesus. Apa yang harus ditanggalkan dan dimatikan? Saya di sini mencatat ada 4 hal yang harus kita tanggalkan, yang harus kita tinggalkan manusia lama kita untuk menuju manusia yang baru. Yang pertama, kita harus matikan merasa diri paling benar. Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, jangan menganggap dirimu paling benar, jangan menganggap dirimu adalah paling luar biasa. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang merasa dirinya paling benar atau merasa dirinya paling bijak, justru disitulah orang itu banyak salahnya. Untuk itu belajarlah tetap rendah hati dan terlebih berani mengakui kesalahan dan cepat meminta maaf apabila kita ada kesalahan. Daud ketika dia salah, Daud tidak mencari pembenaran. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak mencari kebenaran. Ya, sebenarnya karena Daud mempunyai kekuasaan, bisa saja Daud mengelak. Hari-hari ini kan banyak kita alami, melihat orang yang mempunyai kekuasaan, kalau dia merasa hidupnya salah, dia mencari pembenaran karena dia merasa mempunyai
mempunyai kekuasaan. Orang yang mau mengakui kesalahan, yang mau meminta maaf, ya, Tuhan akan pulihkan. Matikan, kuburkan hidup yang merasa dirinya paling benar ini bersama kematian Yesus. Saat ini adalah waktu yang tepat buat kita semua untuk menanggalkan, mematikan hidup yang merasa paling benar. Yang kedua, apa yang harus ditanggalkan atau dimatikan? Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri itu adalah kehidupan yang sangat berbahaya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mengapa kita bisa mengapa? Karena kita bisa menjadi orang yang buas. Kalau mementingkan diri sendiri, karena apa? Suka menindas dan tidak memperdulikan orang lain. Karena apa? Yang penting aku dulu. Yang penting aku dulu. Ya, padahal Tuhan memerintahkan kepada kita, ya, untuk saling mengasihi, untuk memikirkan orang lain. Ketika saudara dan saya memikirkan orang lain, mementingkan orang lain, di situ Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya buat kita semua. Tuhan sangat tidak senang, bahkan muak jika kita suka mementingkan diri sendiri, terlebih menindas orang lain. Kubur sifat yang mementingkan diri sendiri ini bersama kematian di dalam Yesus. Yang ketiga, apa yang harus dimatikan? Apa yang harus ditanggalkan? Yang ketiga, jangan merasa puas dengan kekayaan. Ya, di sini pepatah umum mengatakan uang, kalau ada uang nggak perlu Tuhan. Apa sih, kata orang-orang itu, apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Orang yang bersalah bisa menjadi benar karena uang. Muka yang jelek, ya, karena punya uang, dia bisa dioperasi menjadi cantik, menjadi ganteng. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Matikan itu. Yang harus kita andalkan adalah kekayaan surgawi, bukan kekayaan dunia. Orang sering melupakan menumpuk kekayaan yang kekal, tapi yang ditumpuk adalah kekayaan duniawi yang bisa membinasakan orang. Yang keempat yang harus dimatikan adalah kesombongan. Orang sombong sebenarnya adalah orang yang sedang menyembah dirinya sendiri. Dia akan selalu berkata, kalau orang yang sombong, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, semua tidak akan bisa berjalan, semua tidak akan bisa orang melakukan. Kalau bukan karena orang yang demikian, orang yang menganggap dirinya hebat, itu menganggap dirinya seperti Tuhan. Dia lupa bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sangat tidak senang dengan orang yang sombong.
Kita akan baca Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Orang yang congkak, orang yang sombong, ya, sebentar lagi dia akan mengalami kehancuran. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, ya, sebentar lagi dia akan mengalami kejatuhan, kehancuran. Jadi hari ini yang harus kita kuburkan adalah kesombongan. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Kita akan lihat di Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai 24. Artinya, ya, kita tidak boleh bermegah, ya. Jangan pakai manusia lama kita, ya. Artinya jangan merasa hidup paling benar. Jangan bermegah karena merasa hidupku paling benar. Jangan merasa hidupku paling hebat. Jangan merasa hidupku paling kaya, ya. Dan jangan merasa hidupmu orang yang sombong, tapi tetap rendah hati, ya. Firman Tuhan ayat yang ke-24 berkata, bermegahlah, ya. Tapi bermegahlah artinya bermegahlah dalam manusia yang baru. Yang lama tadi yang sombong, yang mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Sekarang Tuhan bilang, bermegahlah dengan manusia yang baru, artinya memahami dan mengenal Allah, ya, dengan benar, dengan tulus, dengan yang baik, bahwa Allah itu kasih, setia dan adil serta benar. Itulah hidup. Firman Tuhan tadi katakan, itulah hidup yang disukai Tuhan. Jadi pagi ini kita mau tanggalkan semua yang jahat. Kita mau kuburkan manusia lama kita bersama Yesus dan bangkit dengan mengenakan manusia yang baru, yang tidak merasa diri hidup paling benar, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mengandalkan kekayaan duniawi yang di dalamnya ada kebinasaan. Marilah kita hidup, ya, dengan kerendahan hati, tidak sombong, tapi kita mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Di hari kematian ini, mari ubah hidup kita dari kehidupan yang lama, yang tidak di dalam kebenaran,